Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas besar sistem basis data kami dengan tema Sistem Informasi Cafe. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan 3 bagian utama. ERD Cafe. Tabel-tabel dari RD Cafe. Komen SQL untuk tabel owner. Mari kita mulai. Jadi di sini saya akan menjelaskan database sistem ini. Ada 4 entitas utama yang saling berhubungan. Yang pertama ada entitas owner atau pemilik cabang. Ini menyimpan data-data seperti ID owner, nama owner, alamat owner, Instagram owner, dan nomor telepon. Yang kemudian ada entitas cabang yang memiliki data ID cabang, owner ID, nama cabang, dan alamat cabang. Yang ketiga ada pembeli. Ini untuk menyimpan informasi customer. Ada ID pembeli, ID di cabang untuk mengetahui dia membeli di cabang mana, nama pembeli, nomor meja, dan nomor telepon. Yang terakhir ada transaksi yang merekam semua pembelian. Ada ID pembeli, transaksi ID, total pembelian, dan tanggal transaksinya. Sekarang untuk hubungan antar entitas, owner memiliki banyak cabang jadi relasi one to many. Satu owner bisa memiliki beberapa cabang, kemudian cabang melayani banyak pembeli, ini juga one to many. Satu cabang bisa melayani banyak customer atau pembeli. Pembeli bisa melakukan banyak transaksi, jadi one to many juga. Satu pembeli bisa melakukan transaksi berkali-kali. Jadi intinya alur datanya dari owner ke cabang, pembeli sampai ke transaksi, itu struktur database-nya. Penjelasan ERD sistem cafe. Pada sistem ini terdapat 4 tabel, yaitu ada owner, cabang, pembeli, dan transaksi yang saling terhubung. Pertama itu ada tabel owner. Tabel owner digunakan untuk menyimpan data pemilik usaha cafe. Atribut utamanya adalah ID owner sebagai primary key. Atribut lainnya meliputi nama owner, alamat owner, nomor telepon, dan Instagram owner. Yang kedua yaitu ada tabel cabang. Tabel cabang berfungsi untuk menyimpan data cabang cafe. Atribut utamanya adalah ID cabang sebagai primary key. Pada tabel ini terdapat owner sebagai origin key yang terhubung ke tabel owner. Atribut lainnya adalah nama cabang dan alamat cabang. Relasi yang terbentuk adalah satu owner bisa memiliki banyak cabang. Tabel ketiga yaitu ada tabel pembeli. Tabel pembeli menyimpan data pelanggan yang datang ke kafe. Atribut utamanya adalah ID pembeli sebagai primary key. Tabel ini memiliki ID cabang sebagai origin key yang menunjukkan pembeli datang ke cabang tertentu. Atribut lainnya meliputi nama pembeli, nomor telepon, nomor meja. Satu cabang dapat memiliki banyak pembeli. Selanjutnya ada tabel keempat, yaitu adalah tabel transaksi. Tabel transaksi digunakan untuk mencatat aktivitas pembelian. Atribut utama adalah transaksi ID sebagai primary key. Terdapat ID pembeli. Atribut lainnya adalah tanggal dan total transaksi. Satu pembeli dapat melakukan lebih dari satu transaksi. Jadi kesimpulan dari tabel berikut ini adalah relasi antara tabel membentuk alur data mulai dari owner, cabang, pembeli, transaksi, sehingga sistem dapat mencatat kepemilikan kafe, cabang usaha pelanggan hingga transaksi dengan terstruktur dan rapi. Hari ini saya akan menjelaskan komen prom yang sudah saya buat bersama kelompok saya. Hari ini untuk database dari kelompok saya ini ada kafe. Untuk tabel yang pertama di sini ada owner, dan di fieldnya ini dia ada ID owner, nama owner, alamat owner, nomor telepon, dan Instagram owner. Di sini untuk primary key-nya itu ada di ID owner, dan untuk bagian insert into owner values di sini ada beberapa angka juga di ID ownernya. Yang pertama itu ada 234, 324, dan 484. Dan berikutnya juga ada nama owner, alamat owner, nomor telepon, dan Instagram owner juga. Lalu yang kedua di sini ada tabel dari cabang. Jadi di tiap cabang ini tentunya memiliki tiap owner yang berbeda ya. Dan di sini juga ada field dari tabel cabang itu ada ID cabang, ID owner, nama cabang, dan alamat cabang. Untuk di sini ID cabang itu ada di untuk di sini primary key-nya itu ada di ID cabang, dan untuk foreign key-nya itu di sini ada ID owner, karena seperti yang tadi saya bilang di setiap cabang itu memiliki owner yang berbeda. Makanya kenapa foreign key-nya itu mengambil dari tabel yang sebelumnya, yaitu tabel owner. Dan di bawah juga ada insert into values dari cabangnya tersendiri. Di sini ada ID cabang yang 1, 2, 3. Ada pembuatan dan validasi struktur tabel pembelian. Pada bagian awal ditunjukkan bahwa tabel pembelian telah berhasil dibuat dengan beberapa file penting seperti ID pembeli sebagai primary key, ID cabang sebagai foreign key yang mereferensikan tabel cabang, serta atribut seperti nama pembeli, nomor telepon, dan nomor meja. Pesan query OK menandakan struktur tabel valid dan tidak terjadi kesalahan sintaks maupun relasi. Ada proses insert data ke tabel pembelian. Perintah insert into pembeli values digunakan untuk memasukkan 3 data pembelian ke dalam tabel. Masing-masing ID pembeli memiliki ID pembeli yang unik, yaitu ada 01, 02, dan 03. Mereka terhubung dengan ID cabang yang berbeda, serta memiliki nama, nomor telepon, dan nomor meja. Query OK dengan keterangan 3 rounds alphabeted menunjukkan keseluruhan data berhasil disimpan tanpa duplikasi. Ada proses insert data ke tabel transaksi. Pada gambar kedua ditunjukkan perintah insert ke tabel transaksi yang berisi transaksi ID, ID pembeli, total, dan tanggal. 3 data transaksi dimasukkan dengan tanggal berbeda. Query OK menandakan tidak ada pelanggaran constraint. Khusus relasi ID pembeli yang terhubung ke tabel pembeli. Yang keenam, ada pemeriksaan struktur tabel transaksi. Perintah dash transaksi digunakan untuk menampilkan struktur tabel transaksi. File transaksi ID berperan sebagai primary key, ID pembeli sebagai foreign key, total bertipe varchar, dan tanggal bertipe date. Struktur ini menunjukkan pencatatan transaksi berdasarkan pembelian dan waktu transaksi. Yang terakhir atau yang ketujuh, menampilkan isi tabel transaksi. Perintah select bintang from transaksi menampilkan seluruh data transaksi yang telah dimasukkan. Terlihat bahwa setiap transaksi memiliki keterkaitan langsung dengan ID pembeli pada tabel pembelian, sehingga menunjukkan penerapan relasi antar tabel telah berjalan secara konsisten.